Dalam video kali ini saya mau bercerita atau mau dongeng Prabu Klonosewandana dari Kerajaan Bantar Angin Ponorogo. Ini merupakan sebuah request dari Kimochi Channel yang berada di Kediri. Adapun cerita dalam video kali ini, walaupun narasi alur ceritanya itu banyak yang tidak masuk akal, saya pun harus menceritakan sesuai dengan pakem. Dikhawatirkan bila mana alur cerita ini sudah dipatenkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi daripada ada yang ngomel-ngomel, walaupun cerita ini banyak yang tidak masuk akal, gimana lagi ya, memang ceritanya seperti itu. Bagi Anda semua yang ingin tahu di mana toh lokasinya, tempatnya Kerajaan Bantar Angin itu. Nah, sampai sekarang peninggalan Kerajaan Bantar Angin itu masih ada. Tepatnya di Ponorogo. Ponorogo mana Pak Di? Bila mana Anda bukan orang Ponorogo dan kebetulan Anda dolan ke Ponorogo, carilah dulu Prapatan Tambak Bayan. Dari Prapatan Tambak Bayan arahnya ngulon ke barat atau ke arah Wonogiri, tapi tidak sampai ke Wonogiri. Bila mana Anda membawa kendaraan pribadi dari Tambak Bayan terus ngulon, bila sudah sampai Pasar Kauman atau Pasar Sumoroto, Anda berhenti ngopi dulu. Sambil ngopi Anda bisa tanya ke pedagang kopi, "Mbak, Bu, gene Bantar Angin niku pundi to?" Pasti nanti akan dikasih tahu. Atau bila mana Anda sudah sampai Pasar Kauman atau Pasar Sumoroto, Anda kurangi kecepatan, ngulon terus pelan-pelan, nanti bisa tanya. Pokoknya gampang lah, tempatnya itu tidak jauh kok dari jalan raya. Raja Klonosewandana itu punya sebuah pusaka atau pecut yang namanya Cemeti Samandiman. Cemeti Samandiman itu adalah pusakanya raja, bukan pusakanya warok. Lah ini saya sering menjumpai para wiroswara jaranan yang ada di luar daerah Ponorogo itu mengatakan kalau Cemeti Samandiman itu adalah pusakanya warok. Sedangkan warok itu adalah rakyat biasa. Lah wong warok kok celandaan membawa pusakanya raja, lah itu namanya ya warok kurang ajar. Jadi untuk pelurusan sejarah atau pelurusan pakem seni, kalau warok itu senjata yang khas adalah kolor atau tali sual. Lah terus suale kuwi akeh tumane apa ora Pak Di? Lah kolornya warok itu bila mana disamplukkan kepada lawan, pasti lawannya akan klesot-klesot atau akan lumpuh. Kenapa toh warok itu kok kolornya besar? Ya kalau kolornya kecil, kalau sampai nanti kolornya itu putus, celananya melorot. Zaman semono wis eneng sempak apa urung? Sekarang kita kembali ke Prabu Klonosewandana. Prabu Klonosewandana tersebut adalah masih perjaka, punya patih yang bernama Bujang Ganong. Adapun Bujang Ganong tersebut sosok orang yang terampil, lincah, trengginas, cerdik, dan cerdas, serta taat kepada raja. Bujang Ganong itu kita semua kan tahu, ganongan itu loh mas. Kalau waktu zaman remaja saya, ganongan itu celananya panjang. Tapi di era sekarang, Bujang Ganong itu pakai sual cekak atau celana pendek. Prabu Klonosewandana mendengar berita yang mana di daerah Kediri ada seorang perawan dewasa yang masih nganggur atau belum duwe bojo. Namanya adalah Dewi Sangga Langit. Banyak yang nekokne atau banyak yang minat. Di antaranya adalah Prabu Singobarong dan lain sebagainya. Dewi Sangga Langit tersebut mau dipinang orang atau mau dipinang oleh seseorang laki-laki bila mana yang minang tersebut pada resepsinya nanti itu mampu menciptakan sebuah pertunjukan yang mana jenis pertunjukan tersebut di dunia ini belum ada sama sekali, atau pertunjukan yang original. Biasanya mau dipinang orang, dia pun juga punya sebuah request. Singkat kata, singkat cerita, pada suatu hari Prabu Klonosewandana pun punya keinginan untuk mendatangi Dewi Sangga Langit ke Kediri.
Dan pada hari yang sudah ditetapkan, berangkat pulalah rombongan Prabu Klono-Sewandana. Arep takok Pakde, Klono-Sewandana kuwi berangkatnya versi lewat ngendi? Lewat Trenggalek, Tulungagung, apa lewat Madiun, Nganjuk? Namun sayang, keberangkatan Prabu Klono-Sewandana ini versinya tidak tahu. Apakah Klono-Sewandana itu versi lewat Trenggalek, Tulungagung, lalu ngalor? Umpama Klono-Sewandana kuwi lewat Madiun, mestine lewat Nganjuk. Teko Nganjuk mampir Guyangan apa ora? Atau versi lewat Madiun, Nganjuk, lalu ngidul? Atau versi naik Gunung Wilis terus turun atau potong kompas? Prabu Singobarong pun mendengar berita bahwa Klono-Sewandana akan turut serta melamar si Dewi Songgolangit. Sudah barang tentu Prabu Singobarong itu merasa kalah saingan karena Klono-Sewandana itu cakep, keren, pakai kacamata, tapi Prabu Singobarong itu badannya itu manusia dan kepalanya itu macan. Uniknya di Jawa kok ada singo, padahal singo itu adanya di benua Afrika. Tapi pakem cerita ini harus kita ceritakan sesuai dengan pakem cerita. Setelah di jalan, rombongan Prabu Klono-Sewandana dihadang atau dicegat oleh komplotan atau rombongan Prabu Singobarong. Untuk guntukan, tantang-tantangan, entah nantangnya itu gimana, saya juga tidak tahu. Akhirnya rombongan Prabu Singobarong pun kalah karena Prabu Klono-Sewandana punya cemeti samandiman atau pecut samandiman yang ampuh, dan pecut tersebut mungkin bila mana diputar-putar gitu udah pada teler seperti mabuk arak. Setelah rombongan Prabu Singobarong tersebut merasa tidak mampu, akhirnya menyerah kalah dan dia pun bersedia untuk menjadi abdi Prabu Klono-Sewandana. Lalu kedua rombongan tersebut akur atau guyub rukun dan berangkat bareng-bareng ke Kediri. Sesampai di Kediri, di rumahnya si Dewi Songgolangit, Songgolangit pun makplong hatinya karena si Singobarong itu bisa dikalahkan oleh Prabu Klono-Sewandana. Ya, dalam hatinya si Roro Songgolangit itu juga mungkin jijik sama Prabu Singobarong itu. Uwong kok ndase macan. Ya ndak tahu orang kok berkepala macan. Apa Tuhan itu menciptakannya ngantuk apa gimana? Atau kelalen juga tidak tahu. Yang pasti Tuhan itu tidak ngantuk dan tidak lupa. Akhirnya Prabu Klono-Sewandana pun pura-pura tanya, "Kowe arep request apa nduk umpama kowe dadi bojoku nduk?" "Oh gini bos, lamaran kamu saya terima, tapi nanti di saat kita mengadakan resepsi saya ingin request." "Iya nduk, request apa nduk? Dangdut apa elektun nduk?" "Request saya bukan dangdut, bukan elektun dan bukan pula campur sari. Tapi saya request sebuah pertunjukan yang mana di muka bumi ini belum ada sama sekali, dan pertunjukan tersebut benar-benar original." "Oh gampang nduk, tak pikir sik yo nduk." Dan akhirnya pun Klono-Sewandana langsung pamit dan tidak nginep. Ya mungkin saja pada waktu itu bila mana Semampir sudah buka, ya mungkin ya nginep di Semampir lah gitu. Sesampai di kerajaan asalnya, yaitu kerajaan Bantarangin Ponorogo, akhirnya Prabu Klono-Sewandana pun mengumpulkan semua musisi seniman sekerajaan Bantarangin. Singobarong ditugaskan untuk menari-nari sambil membawa merak. Kalau sekarang jadilah reog, macan, merak. Patih Bujangganong diberi tugas untuk joget-joget sambil bermanuver, senam lantai dan lain sebagainya. Para prajurit kerajaan disuruh naik kuda dengan dandanan yang elok mempesona, disuruh mesa-mesem dan guyang-guyu. Terus iringannya ya ada slompret, ada kendang, ada gong, ada bonang, sebagaimana kita lihat. Pada resepsi pernikahan itulah pertunjukan reog yang pertama kali dipentaskan atau digebiak nih. Kenapa ya? Para warok itu senjatanya atau pusakanya adalah berupa kolor. Ya namanya kolor itu adalah sesuatu yang tidak semata. Ya, kolor celana itu sesuatu yang tidak semata bila mana kita jadikan senjata atau pusaka.
Nah, kurang lebih pada garis besarnya tentang Prabu Klono Sewandana sebagaimana yang sudah saya ceritakan tadi. Mungkin bila mana ada narasi atau alur cerita yang kurang pas atau kurang tepat, ya mohon dimaklumi karena ya namanya cerita sejarah. Alur cerita sejarah semacam ini banyak hal yang tidak masuk akal, namun bagaimanapun juga saya juga harus menceritakan sebisa mungkin sesuai dengan pakem sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.